mempersembahkan sandiwara radio Sound Sepuh dalam kisah Mutiara dari Timur. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Saya bukan Anjani. Nama saya Lasmini. Ya, nama saya Lasmini. Saya punya anak hanya satu, perempuan, namanya Anjani. Agak saingan aku tadi agak hidup ya. Banyak lupa hukum saya ini jadi bingung. Kang Tanu, sebut saja saya Lasmini. Begini Neng, Neng Lasmini. Iya. Memang sejak pertama kali bertemu di tepi sungai itu hingga sekarang saya ini sedikit bingung Neng. Sebab Neng sering gugup dan tidak ingat siapa kami ini. Betul. Saya kira lu sudah lupa. Iya. Maklum orang kota, banyak pikiran. Iya. Jadi Nyai Tanu menemukan anak saya tidak di tepi sungai, tapi di kebun yang di belakang rumah itu. Betul, Neng. Aduh, sangat menyedihkan. Wajahnya babak belur, biru-biru, pakaiannya compang-camping, seluruh tubuhnya luka-luka. Anjani, kasihan kau, Nak. Aki Bodor ini yang mengobatinya nih. Ya, saya ini dukun kampung, Neng. Lupa tuh. Bukan tabib yang ahli seperti di kota. Ya, sebisa-bisanya saja membuat obat dari ramuan daunan dan syukurlah rupanya cocok sehingga Neng Anjani bisa sembuh. Aki Bodor, Ya. sangat berjasa menyelamatkan jiwa anak saya. Semua itu yang Widi yang mengatur, Neng. Saya sih hanya bisa berusaha saja begitu. Iya, betul, Ki. Nyai Tanu, rek ngomong naon sok atuh tah. Lama juga ya, Kang, Neng Anjani di sini. Iya, hampir 1 bulan. 1 bulan? Lama sekali. Sebenarnya ingin cepat-cepat pergi saja, tapi kami tahan terus. Maksud kami biar sembuh betul dan badannya jadi kuat kembali supaya kalau menempuh perjalanan lagi tidak akan jatuh sakit lagi. Waktu dia pergi menuju kemana? Neng, menuju ke timur. Sebab katanya mah mau ke Gunung naon katanya? Gunung Lawu. Iya, saya benar-benar berhutang budi kepada semuanya di sini. Budi luhur itu tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Ya, lupakan sajalah Neng. Iya, sejak hari ini semua yang ada di desa Panawangan ini saya anggap saudara saya. Saya akan membela penduduk di sini, akan melindunginya dari segala mara bahaya. Saya akan mempertaruhkan jiwa saya untuk keselamatan penduduk desa Panawangan. Nah, terimalah Nyai. Ini apa-apaan, Neng? Kenapa memberi uang? Nyai Tanu, saya tahu. Nyai Tanu, Kang Tanu, Aki Bodor, Ya. Ujang Juhro, Mak Ya. Uti, dan semuanya saja menolong anak saya. Tidak mengharapkan apa-apa. Itu semua atas dorongan rasa kemanusiaan yang tinggi. Dan sekarang saya pun tidak berniat memberi upah, melainkan sebagai cindera mata, sebagai tali persaudaraan. Hati saya bersih, sebersih hati penduduk di sini. Tapi uang ini uang emas. Tuh banyak sekali nih. Seumur hidup mah saya belum pernah saya lihat uang sebanyak ini. Lalu untuk apa ini Neng? Uang itu banyak gunanya, Kang Tanu. Misalnya untuk membantu penduduk yang miskin, membuat jalan, atau memperbaikinya supaya jalan-jalan di desa ini baik dan sebagainya. Terima kasih Neng. Neng Lasmini ini baik sekali. Nah, saya segera berangkat. Selamat jalan Neng ya. Semoga lekas bertemu dengan putranya Neng Anjani. Iya, Hati-hati di jalannya, Neng. Sekarang banyak orang jahat. iya Nyai. Selamat tinggal. Selamat jalan. Apa benar ini itu ibunya Neng Anjani? Pasti benar. Sama dan serupa. Segala-galanya sama. Bukan begitu. Iya, lalu naon? Masih muda, tidak pantas jadi ibunya Neng Anjani. Sebab bedanya tidak jauh. Coba kalau dijajarkan dengan Neng Anjani, kan seimbang. Tidak pantas jadi ibunya. Kalau kakaknya pantas. Namanya kayak orang kota Nyai. Awet muda. Iya ya. Jalan
Jalanan di tebing padas ini sempit sekali. Aku tidak bisa memacu kuda seenaknya. Terpaksa berjalan lambat-lambat. Berhenti! Siapa itu? Kira-kira 10 orang. Semuanya menunggang kuda berjajar menghalangi jalanku. Siapa mereka? Tapi mereka berpakaian seragam. Nampaknya satu regu pasukan. Pasukan dari mana mereka? Siapa kau? Dari mana? Mau kemana? Aku Bentar, dari Kulon. Hendak ke mengembara. Benar, kau orang Kulon. Benar, aku orang Madangkara. Tujuanmu tidak jelas. Mengembara? Banyak kemungkinan. Aku memang seorang pengembara, sedang mencari ilmu. Ilmu apa saja, untuk bekal di hari tua. Hehehe, bocah, bisakah kata-katamu dipercaya? Kenapa kau berkata begitu? Aku berhak memeriksa kau. Kau memang berhak memeriksaku. Tapi hakmu bila aku berada di wilayahmu. Nah, apakah aku berada di wilayahmu? Dari jawabanmu jelas sekali kau bukan orang sini karena tidak tahu wilayah. Dengar anak muda, ini wilayah kerajaan Majapahit dan aku kepala regu pasukan khusus Majapahit, tahu? Aku sama sekali tidak mengira kalau aku sudah memasuki wilayah Majapahit. Maafkan saya, kepala regu, kalau kedatangan saya membuat saudara repot. Namaku Mantero, pangkatku kepala regu pasukan khusus Raton Majapahit. Aku perintahkan kepadamu, lebih baik kau pulang kembali ke Kulon. Kenapa begitu? Keadaan sedang genting. Genting? Ya, di wilayah ini sedang bergolak. Sebuah daerah yang sedang bergolak, biasanya jika ada perlawanan bersenjata. Benar. Apakah ada pemberontakan? Bukan. Lalu? Telah terjadi bentrokan bersenjata antara Paguhan dengan tentara Tidung Galating. Wah, kalau begitu di sini sedang ada perang. Benar. Paguhan merupakan sebuah kerajaan kecil, bawahan kerajaan Majapahit. Sedangkan Tidung Galating merupakan sebuah kadipaten, juga termasuk daerah bawahan Majapahit. Oh, jadi kejadian itu adalah pertikaian antara dua daerah bawahan Majapahit? Iya, benar. Apa yang menjadi penyebabnya? Salah paham. Salah paham? Iya, itu urusan kami. Kau orang luar, tidak perlu tahu urusan dalam negeri Majapahit. Oh, iya. Aku mengerti. Maaf. Aku sarankan sekali lagi, lebih baik kau kembali ke Kulon. Baik. Siap! Ada apa tamtama? Pasukan Paguhan menuju ke sini. Oh, siap! Semuanya siap! Cepat bergerak ke kanan! Gila, cepat sekali pasukan berkuda Majapahit itu bergerak. Dalam tempo sebentar saja, semuanya sudah lenyap kembali ke bukit-bukit padas. Tapi, lalu aku harus bagaimana? Aku tidak bisa memenuhi anjuran Mantiro, kepala regu pasukan berkuda itu. Pulang kembali ke wilayah Kulon. Aku harus terus ke timur, mencari Anjani. Lebih baik aku bergerak ke arah kiri, menembus hutan perdu itu, untuk melihat keadaan. Hiya! Sana ada pertempuran. Siapakah yang bertempur itu? Di satu pihak berpakaian seragam pasukan tempur, sedangkan di lain pihak sejumlah orang yang berpakaian biasa. Mereka tidak berpakaian seragam pasukan, seperti sejumlah penduduk rakyat biasa. Apakah mereka pasukan pemberontak? Menurut Mantiro, ada yang sedang bertikai, ialah pasukan Paguhan dan pasukan Tidung Galating. Lalu yang sedang bertempur itu, yang mana pasukan Paguhan dan yang mana pasukan Tidung Galating? Nah, itu mereka pasukan berkuda Majapahit yang bertemu dengan aku tadi, muncul dari arah selatan dan langsung menyerbu ke tengah-tengah pertempuran. Saudara-saudara Paguhan dan saudara-saudara Tidung Galating, berhentilah kalian berperang. Aku atas nama pasukan perang Majapahit memberi perintah, hentikan pertempuran. Kalian mana? Kami tidak berpihak kemana-mana. Majapahit tidak punya pendirian. Dengar saudara, kami
pasukan Majapahit berdiri di atas kebenaran. Dan kami perintahkan, hentikan pertempuran ini. Setan, maju! Kita semua jadi terlibat dalam pertempuran. Kalian orang-orang Paguhan dan kalian orang-orang Tanjung Galating. Kalian tidak mematuhi perintah. Kalian harus menanggung akibatnya. Kalian semua akan digempur oleh pasukan perang Majapahit. Gempur! Pertempuran itu jadi kacau. Tidak jelas lagi mana kawan dan mana yang siapa mereka? Tiga orang penunggang kuda tiba-tiba ada di belakangku. Mereka semuanya memakai seragam pasukan, tapi bukan seragam pasukan Majapahit. Pasukan dari mana mereka itu? Hei, orang Tanjung Galating, katakan pemaksud kami. Tahan! Sebentar. Aku bukan orang Tidung Galating. Benar, aku orang Kulon. Hebat juga kau anak muda. Gerakannya gesit dan tangkas. Pedangnya bergerak cepat sekali. Tapi dia tidak menang melawan kami dengan Tuhan yang gagah berani. Pundakku kena. Dia kena. Pundaknya robek. Dia sudah terluka. Ya, pundaknya berdarah. Gawat, tiga orang Paguhan itu jago perang. Aku diusung rapat, sulit sekali mencari jalan keluar. Hei, lihat! 3 orang pasukan sedang mengeroyok seorang teman kita! Hei kawan, jangan takut! Kami datang untuk membantu kau! Iya! Hei kawan! Jauhin! Kepinggir! Jauh! Iya! Hei kawan! Kau terluka! Iya! Pundakku yang kena! Lukamu cukup lebar, kawan! Kau jangan maju dulu! Rawatlah luka-lukamu! Baik, terima kasih! Wah, aku benar-benar disangka orang Tidung Galating. Mula-mula aku dikeroyok oleh 3 orang Paguhan, lalu datang 5 orang Tidung Galating. Sekarang gantian, 3 orang Paguhan itu yang dikeroyok oleh 5 orang Tidung Galating. Pasukan baru datang lagi. Wah, pasukan Paguhan banyak sekali. Melarikan diri. Ketakutan melihat pasukan Paguhan datang dalam jumlah banyak. Jangan melamun! Cepat lari! Mereka terlalu banyak! Cepat! Nyebur ke rawa-rawa, untung rawa-rawa ini tidak dalam. Kasihan kudaku, kedua kaki depannya menancap pada dasar rawa, terbenam dalam lumpur. Diam! Tenang, kau akan aku tarik. Ya, sedikit lagi. Ya.
Nampaknya aku sudah berada di tempat yang aman. Pasukan Paguhan itu kelihatannya sudah tidak mengejar-ngejarku lagi. Ya, kita sudah selamat. Untung rawa-rawa itu tidak dalam, sehingga kau tidak mengalami cedera. Nah, di sini banyak rumput. Ayo, makanlah sekenyang-kenyangmu. Aku juga mau istirahat sambil mengobati luka. Gila, benar-benar gila. Aku yang tidak tahu apa-apa jadi ikut-ikutan perang. Bahkan aku terluka, pundakku robek disabet pedang dan mengucurkan darah. Ya, aku harus mencari daun babadotan untuk mengobati luka di pundakku ini. Ya, daun-daun pohon babadotan ini sudah cukup banyak. Sekarang aku tumbuk pakai batu, lalu aku campur dengan air. Jangan! Hah, siapa itu yang berteriak? Daun babadotan jangan dicampur air biasa. Seorang pemuda desa berpakaian sederhana memikul setumpuk kayu bakar. Siapa dia? Daun pohon babadotan memang sangat baik untuk mengobati luka, kena pisau atau golok. Tapi jangan dicampur dengan air biasa, kurang manjur. Sembuhnya lama, jadi harus dicampur air ludah. Air ludah? Ya, air ludah kau sendiri. Cobalah, pasti luka itu yang ada di pundakmu akan cepat sembuh. Iya. Terus dilukai sampai rata, sambil ditumbuk ya. Nah, sudah enak kan? Iya, darahnya sudah berhenti mengucur dan tidak terasa pedih lagi seperti tadi. Kalau tadi, aduh, pedih sekali. Berdenyut-denyut. Kau habis berkelahi ya? Tidak sengaja. Tidak sengaja? Berkelahi kok tidak sengaja? Aku lewat di wilayah batas Kadipaten Tidung Galating. Tak taunya di sana sedang terjadi keributan, bentrokan bersenjata. Aku juga dengar begitu. Orang-orang di sini ramai membicarakan kejadian itu, tapi tidak tahu apa sebab musababnya. Orang-orang Paguhan bentrok dengan orang-orang Tidung Galating. Aku terjebak ke tengah-tengah pertempuran. Aku melarikan diri, tapi tidak urung. Pundakku terluka, disabet pedang. Untunglah kau selamat, tidak jadi korban mati konyol. Iya. Kau ini siapa? Kenapa kau baik hati membantu aku mengobati luka? Aku cantrik. Kalau begitu, kau orang Padepokan? Benar. Kau jadi cantrik di Padepokan mana? Jauhkah dari sini? Dekat. Tuh, di atas. Di atas? Di atas mana? Di puncak Gunung Semeru. Ini Gunung Semeru? Ya, kita ini berada di kaki Gunung Semeru. Aku jadi kesasar jauh sekali. Kau orang mana? Orang Kulon. Oh, orang Kulon. Padepokanmu siapa gurunya? Rama Begawan Dewaji. Tentu beliau orang yang sakti. Ya, begitulah. Muridnya banyak? Hanya 2 orang. Oh ya? Ya, cantriknya yang banyak. Ada 10 orang, termasuk aku. Ya. Pertama kali muridnya hanya 1, yaitu Den Batara. Tapi belakangan ini mengambil lagi murid 1 orang, yaitu 1 orang perempuan. Masih gadis. Ya. Aku baru ingat. Maksudmu? Gadis itu sama dengan kau. Sama dengan aku? Ya, sama-sama orang Kulon. Orang Kulon? Siapa namanya? Anjani. Anjani? Kenapa kau terkejut? Benarkah gadis itu bernama Anjani? Benar. Untuk apa sih aku bohong? Orangnya cantik. Benar, cantik. Kulitnya kuning langsat. Ya, agak sawo matang lah. Iya benar, mungkin banyak kepanasan. Badannya sintal. Ya, betul. Rambutnya lurus. Betul. Ada tai lalat di dagu. Benar. Betul dia Anjani. Itulah padepokan kami, Den. Meskipun keinginan saya untuk bertemu dengan Anjani sangat menggebu-gebu, tapi alangkah tidak terpujinya bila saya nyelonong begitu saja. Jadi terlebih dulu saya akan menghadap kepada Rama Begawan Dewaji. Memang sebaiknya demikian. Sudah berapa lama Anjani berada di padepokan ini? Hampir 8 bulan, Den. Apakah dia juga mempelajari ilmu silat atau ilmu kedikjayaan? Mempelajarinya, Den. Dan rupanya dia memiliki bakat yang besar. Sebab hanya dalam tempo yang singkat kemajuannya sangat pesat. Ya, hal itu tidak mengherankan. Sebab ayahnya seorang pendekar yang tangguh. Saya dengar juga begitu. Saya menghaturkan salam sejahtera Rama Begawan. Salam sejahtera pula anak muda. Terima kasih Rama Begawan. Siapakah anak muda ini? Nampak bagai seorang ksatria.
bertedak darah biru. Saya bertekad untuk merahasiakan diri saya dan selalu berkata pada siapa saja bahwa saya seorang rakyat biasa. Namun kepada Rama Begawan, saya tidak kuasa menyembunyikan diri saya. Saya adalah Raden Bentar, putra Raja Agung Madangkara, Brahma Kumbara, yang berada di wilayah Kulon. Dewata yang agung, hari ini saya mendapat kunjungan tamu agung. Janganlah Rama Begawan mengistimewakan saya. Di sini saya hanyalah seorang bentar, pemuda biasa. Saya mengucapkan selamat datang, Angger. Terima kasih Rama Begawan. Bila mana kunjungan Raden ini untuk menjumpai Dewi Anjani, hal itu sangat baik sekali. Sebab rupanya dia membutuhkan penjelasan agar tidak terjadi salah tafsir ataupun bibit rasa yang tidak baik tumbuh di dalam dirinya. Kata-kata Rama Begawan sedikit berkias, namun saya dapat menangkap pertanda adanya yang tidak pada tempatnya pada diri Anjani. Begitu pula pada diri saya. Anjani sudah menceritakan semuanya kepada Rama. Itulah rupanya yang membuat Anjani enggan kembali ke Kulon. Ya, memang demikian, Raden. Saya bukan bermaksud membela diri, akan tetapi bahwa sebenarnya lah hal itu tidak benar. Rama pun tidak percaya bila Raden melakukan perbuatan yang aib seperti itu. Namun rupanya Anjani sangat mempercayainya, membuat jiwanya sangat terpukul, Raden. Namun setiap persoalan haruslah dijernihkan. Untuk itu, mau tidak mau, Anjani harus bersedia menerima kedatangan Raden tentang kelanjutannya. Itu di luar kesanggupan kita, bukan? Benar, Rama Begawan. Saya Rama Begawan. Bagaimana, Cantrik? Neng Anjani sedang berada di pondokan Madya, sedangkan Den Batara berada di ladang bersama Cantrik lainnya. Oh, bagus. Berarti Anjani belum tahu kalau Raden Bentar telah datang di sini. Sama sekali tidak, Rama Begawan. Bahkan Den Batara pun tidak mengetahuinya. Tapi pesanku sudah kau sampaikan kepada Batara, bukan? Sudah, Rama. Sebentar lagi Den Batara akan segera tiba di sini. Ya, bagus. Nah, itu Batara datang. Saya Rama Begawan. Batara, inilah Raden Bentar, tunangan Anjani. Oh, selamat datang di Padepokan Puncak Semeru. Terima kasih, Saudara Batara. Ternyata tunangan Dewi Anjani ini sangat tampan dan gagah. Saudara Batara juga tampan dan gagah. Terima kasih. Pantas Anjani patah hati. Patah hati? Maksud saya, dia sangat berduka dan bersedih hati. Ya, sayalah yang salah. Saya tidak berterus terang kepadanya. Seandainya sejak dulu saya mengatakan apa adanya, mungkin tidak begini jadinya. Sebentar, saya tadi mendengar agak samar-samar Rama Begawan menyebut Raden. Memang demikianlah, Batara. Raden Bentar ini adalah putra Raja Agung Madangkara, Baginda Brahma Kumbara. Putra Raja? Hamba mengaturkan sembah. Jangan menyembahku, Batara. Di Madangkara memang aku Raden Bentar, putra raja. Tapi di sini aku, Bentar, orang biasa. Bersikaplah biasa, sebagai kepada teman. Raden sangat ramah dan rendah hati. Saya suka sekali pada Raden. Terima kasih. Bila Raden putra raja, tunangan Raden tentulah bukan orang biasa. Jadi, siapakah Dewi Anjani itu? Ayahnya seorang tumenggung di kerajaan Pajajaran. Putra tumenggung? Benar. Saya harus minta maaf kepadanya. Kenapa? Sikap saya selama ini, sikap terhadap teman sederajat. Saya benar-benar kurang ajar. Saya pikir Anjani gadis biasa saja. Tak taunya kaum bangsawan. Tidak apa-apa, Batara. Sebab saya yakin Anjani pun tidak suka bila diperlakukan sebagai gadis bangsawan. Dia lebih suka diperlakukan sebagai gadis biasa saja. Iya. Itu pondokannya. Rumah pondokan itu bagus sekali. Sederhana, kecil dan mungil. Nampak sangat asri. Rumah pondokan kecil itu tadinya biasa dipergunakan untuk bersantai-santai oleh Rama Begawan. Tapi setelah ada Anjani, sekarang khusus ditempati oleh Anjani. Oh ya. Biasanya kalau siang hari begini, Anjani sedang berada di belakang pondokan, menekuni kegemarannya, menanam bunga-bunga. Ya. Nah, lebih baik Raden langsung saja pergi ke belakang rumah pondokan itu. Terima kasih, Batara. Hati-hati, Neng Anjani. Untung hanya tergores kecil saja. Kalau menancap bisa sakit. Sebab duri pohon mawar kadang-kadang kotor, sehingga luka bisa bengkak. Biasanya aku kalau sedang membersihkan pohon mawar, tidak pernah kena durinya. Tapi hari ini sudah 3 kali. Kaget dulu. Apakah Neng Anjani sedang memikirkan sesuatu? Maksudmu? Hari ini banyak melamun. Tidak.
Sampurasun. Rampes. Raden Bentar. Apa kabar Anjani? Baik-baik saja. Saya mohon diri, Neng, hendak ke ladang membantu cantrik-cantrik yang lain dan menanam jagung. Aku juga mau ke ladang. Loh, Neng Anjani ada tamu kan? Tidak. Anjani, berilah kesempatan kepadaku untuk menjelaskan duduk perkaranya. Apalagi yang mau dijelaskan? Semuanya sudah jelas kok. Dengarkan dulu Anjani. Aku sama sekali tidak menduga putra seorang raja agung yang disembah-sembah ternyata bermoral tidak terpuji. Semua itu tidak benar. Tidak benar. Yulidar sebagai saksi mata, dan itu terjadi di depan matanya. Di manakah akal sehat Raden? Ibunya dapat, anaknya juga mau didapatkan. Serakah, rakus, amat menjijikkan. Kata-katamu amat menyakitkan Anjani. Aku tidak mengira kau sampai hati mengeluarkan perkataan seperti itu kepadaku. Hati saya terlalu pedih, sulit memilih kata-kata yang pantas. Tak apalah, karena kau juga telah berbuat yang tidak pantas, maka aku juga akan berkata yang tidak pantas pula. Aku tidak akan bersumpah, tapi apa yang dikatakan oleh Yulidar tidak benar. Malam itu memang aku akui terus terang, berduaan bersama ibumu, memadu kasih, tapi tidak sampai berbuat yang melebihi batas. Bibi Lasmini tidur di pondokannya, dan aku tidur di pondokan murid-muridnya, yang waktu itu kosong, sebab semua muridnya sedang turun gunung. Yulidar ada bukan? Yulidar tidur di pondokan yang lainnya lagi. Siang hari itu, Yulidar bekerja terlampau keras, membersihkan halaman, dan membersihkan semua pondok. Dia amat letih, dan lepas senja, sore-sore sudah tidur, lelap sekali, baru bangun keesokan harinya. Nah, dari mana dia tahu kejadian di malam hari itu? Itu semua hanya khayalan dia saja. Semuanya tidak benar. Raden tahu Yulidar tidur lelap sepanjang malam. Berarti kau berulang kali memeriksa Yulidar yang sedang tidur. Bukan aku, tapi Bibi Lasmini. Apa maksudnya? Apakah takut kalau Yulidar terbangun dan melihat adegan yang akan diperbuat? Aku sendiri pun saat itu merasa heran. Apa maksudnya Bibi Lasmini sering memeriksa Yulidar yang sedang tidur? Tapi aku sendiri tidak punya pikiran apa-apa. Sedikit pun tidak terbesit niat yang aib di dalam hatiku. Tidak tahu kalau dengan Bibi Lasmini. Maaf, bukan aku menuduh yang tidak-tidak kepada ibumu. Tapi itu hanya praduga belaka. Sebab kenyataannya memang tidak terjadi apa-apa. Alasan itu terlalu lemah. Saya tidak dapat mempercayainya. Kau berhak menuduh begitu. Dan aku juga berhak menjelaskannya. Terserah apakah penjelasanku mau diterima atau tidak. Lalu, datang jauh-jauh hanya untuk menyampaikan penjelasan saja? Semula memang hanya itu, lain tidak. Tapi dalam hal ini aku tidak bisa dengan hanya mementingkan diri sendiri. Aku harus juga memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam hal ini, ialah orang tuamu. Kepergianmu yang tanpa pamit membuat susah semua pihak. Terutama ayahmu, sangat terpukul. Dan ibumu Bibi Safitri amat berduka. Nah, seharusnya apapun yang terjadi, kau harus berterus terang kepada kedua orang tuamu. Semua perkara hendaknya dirundingkan. Hasil dari perundingan itu terserah nantinya. Yang penting, kau telah mengeluarkan semua unek-unekmu. Aku akan merenungkannya. Apalagi yang harus dirunungkan bila semuanya sudah jelas. Bahkan bila kau hendak mengadukan perihal hubunganku dengan Bibi Lasmini, silahkan. Aku siap menerima akibatnya. Silahkan Raden pulang terlebih dulu. Nanti saya menyusul. Kenapa tidak bersama denganku? Saya merasa sungkan berjalan bersama tunangan ibu saya. Anjani. Saya tidak mau melukai hati ibu saya. Apa maksudmu? Saya tidak mau memutuskan tali cinta antara kau dengan ibu saya. Oh, dewata yang agung. Kau bukan milikku Raden Bentar, tapi kau milik ibuku. Semoga Hyang Widi membukakan mata hatimu bahwa itu semua tidak benar. Selamat tinggal Anjani. Raden Bentar. Aku sudah tiba di sebuah tapal batas. Dan kalau melihat gapuranya, daerah yang akan aku masuki adalah sebuah kadipaten. Tulisan di gapura itu berbunyi Tidung Galating. Rupanya aku sudah sampai di Kadipaten Tidung Galating. Kadipaten Tidung Galating ini kecil, tapi cukup padat dan ramai. Tapi kenapa banyak bangunan yang rusak dan warung-warung pada tutup? Nah, kebetulan itu ada warung yang buka. Perutku sudah lapar. Aku makan dulu saja di warung itu. Makanan? Iya, Pak. Campur saja. Iya. Ini Kadipaten Tidung Galating, Pak. Betul, Nak. Loh, keadaannya kenapa begini, Pak? Banyak bangunan yang rusak. Juga
Tadi di luar kota, rumah-rumah penduduk banyak yang hancur atau bekas terbakar. Ya, baru selesai perang, Nak. Perang? 3 bulan yang lalu, Kadipaten Tidung Galating ini diserbu oleh bala tentara Paguhan. Loh, kenapa? Bukankah Kadipaten Tidung Galating ini sudah merupakan wilayah kerajaan Paguhan? Salah paham saja, Nak. Salah paham? Adipati Tidung Galating menambah jumlah pasukan. Dikira mau mengadakan pemberontakan. Lalu digempur oleh Baginda di Paguhan. Lalu diserbu. Kenapa terburu-buru menyerbu? Seharusnya diperiksa dulu. Apakah menambah jumlah pasukan itu hanya karena untuk meningkatkan keamanan atau benar-benar mau memberontak? Seharusnya begitu, Nak. Tapi, ya, maklumlah. Dendam lama kambuh lagi. Dendam? Dulu Kadipaten Tidung Galating pernah menentang Paguhan. Sebab Tidung Galating mendukung Prabu Wikramawardhana. Sedangkan Paguhan mendukung Prabu Wirabumi. Sekarang setelah Prabu Wikramawardhana turun tahta, digantikan oleh Dewi Suhita, Paguhan punya angin kuat untuk mengempur Tidung Galating. Oh, begitu. Lalu Majapahit sendiri bagaimana? Pasukan Majapahit berusaha mendamaikan pertikaian itu. Tapi tentara Paguhan keras kepala. Tidak mau mengindahkan perintah Prabu Majapahit. Main gempur saja, membabi buta. Akhirnya diancam oleh Majapahit. Kalau tidak mau menghentikan pertikaian, akan digempur oleh pasukan perang Majapahit. Akhirnya berhenti, Nak. Tidung Galating dengan Paguhan berdamai kembali. Tapi ya, sempat rusak juga, Nak. Iya, bekas-bekasnya masih nampak. Banyak bangunan yang rusak dan rumah-rumah penduduk yang terbakar. Anak ini dari Trowulan, ibu kota Majapahit. Bukan, Pak. Oh. Saya dari Kulon. Anak pasti seorang pendekar yang sedang mengembara. Memangnya kenapa? Anak berpakaian laki-laki. Supaya singset, Pak. Tidak ribet. Iya. Siapa itu yang memanggil aku? Aku tidak mengira sama sekali akan bertemu dengan kau di sini, Bentar. Bukankah kau ke Madangkara? Memang saya ke Madangkara, tapi setelah selesai melaporkan semuanya kepada Ayahanda Brahma, pergi lagi mencari Anjani. Aku pun melacak Anjani sampai ke Pajajaran, tapi tidak berhasil menemukan Anjani. Anjani ada di Gunung Semeru. Apa? Ada di Gunung Semeru? Secara kebetulan, tapi juga mengerikan. Saya terlibat dalam pertikaian orang-orang Paguhan dan Tidung Galating, bahkan sempat bertarung dan terluka. Oh, benarkah? Iya, tapi berhasil meloloskan diri dan terdampar di kaki Gunung Semeru. Disitulah saya berkenalan dengan seorang cantrik dari Padepokan Puncak Semeru. Dari cantrik itulah saya mengetahui bahwa Anjani berada di Padepokan tersebut. Oh, benarkah yang kau katakan itu? Benar. Anjani menjadi murid Rama Begawan Dewaji, ketua Padepokan tersebut. Lalu kau bertemu dengan Anjani? Bertemu. Oh. Tapi, ya, Anjani sudah tidak mau menerima saya. Oh, tidak mau menerima kau? Kenapa? Dia sangat jijik kepada saya. Apa? Jijik? Apa maksudnya? Dia sangat mempercayai penuturan Yulidar. Oh, Dewata yang agung. Apa yang aku cemaskan menjadi kenyataan. Maksud Bibi Lasmini? Bentar. Setelah kita berpisah di ibu kota kerajaan Sumedang Larang, aku terus menyusuri jejak Anjani sampai di Pajajaran. Tapi, ya, nihil. Kemudian aku balik lagi. Ternyata dugaan kita benar. Anjani mendapat kesulitan. Dia diculik oleh gerombolan perampok Macan Kumbang. Pantas tidak bertemu dengan kita. Rupanya benar-benar berselisih jalan. Iya. Dari gerombolan perampok itulah aku mengetahui jalur perjalanan Anjani sampai di Gunung Lawu. Aku tiba di Gunung Lawu. Anjani tidak ada. Yang ada hanya Yulidar. Aku merasa amat terkejut. Ketika aku datang, Yulidar langsung memeluk kakiku dan menangis terseduh-seduh. Mohon ampun karena telah menceritakan hubungan kita kepada Anjani. Aku sangat murka. Hampir aku bunuh. Tapi akal sehatku masih baik. Aku tidak jadi membunuh Yulidar. Segera secepatnya aku memburu Anjani ke timur. Dan sampai di sini. Bertemu dengan kau. Silahkan Bibi Lasmini saja yang menemui Anjani. Sebab saya sudah tidak bisa berdaya apa-apa. Iya. Akan aku coba, Bentar. Mudah-mudahan Anjani bisa diyakinkan.
kita akan sampai di Kademangan Genala. Kalau sudah sampai di Kademangan itu, kita akan aman. Aku kenal baik dengan Kademangan Genala, sebab dia sahabat ayahku. Aku letih sekali. Baiklah, kita istirahat dulu di sini. Lagi pula hari sudah senja, sebentar lagi malam tiba. Malam ini kita bermalam di sini saja. Ya. Mudah-mudahan anak buah Maruta tidak menemukan kita di sini. Ya. Batara, bangun. Sudah pagi. Aku lihat enak benar kau tidur tadi malam. Lelap sekali. Mungkin terlalu capek. Satu hari suntuk, bergerak terus tanpa berhenti sedikit pun. Iya. Apakah kau juga bisa tidur? Lumayan. Sehingga di pagi hari ini, aku merasa sehat dan punya tenaga lagi. Kasihan kau, Anjani. Kau tidak pernah hidup di tengah alam yang buas. Biasa hidup teratur. Di padepokan, makan teratur, istirahat teratur. Sekarang kau harus tidur di atas pohon dan tidak ada sarapan pagi. Tidak apa-apa, Batara. Malah ada baiknya, sebagai pengalaman. Marilah kita meneruskan perjalanan. Sebentar lagi kita akan keluar dari hutan ini dan sampai di Kademangan Genala. Apakah tidak malu dilihat orang banyak? Kita belum mandi. Juga pakaian kita acak-acakan seperti begini. Tentu saja. Mari kita mencari mata air. Iya. Nah, mata air ini kecil, tapi cukuplah untuk membersihkan badan. Iya, airnya jernih lagi. Kau mandi duluan, nanti aku ya. Iya. Kita sudah mandi, dan segar sekali rasanya badanku. Lumayan, sudah mandi. Tidak malu kalau ketemu orang-orang di Kademangan. Ya. Kita sudah keluar dari hutan. Itulah di bawah sana, Kademangan Genala. Iya, aku sudah melihatnya. Tidak terlalu jauh, sebab nampak rumah-rumah penduduk dengan jelas. Yuk, kita ke sana. Siapa mereka? Celaka. Mereka anak buah Maruta. Mereka ternyata mencegah kita di sini. Ya, mereka tahu malam tadi kita bersembunyi di dalam hutan, lalu menunggu kita di tepi hutan ini. Jangan panik, kita lawan mereka. Mereka terlalu banyak. Kita bertarung sambil berlari-lari mendekati Kademangan Genala itu untuk mencari bantuan. Iya. Kalau aku mau, tadi malam aku bisa menghancurkan kalian. Tapi aku malas bertarung di dalam hutan. Banyak nyamuk. Hei, orang-orang jauhan. Aku melarikan diri bukan karena takut, tapi aku akan melaporkan kelakuan kalian yang biadab kepada Kanjeng Adipati di Tuban. Kami tidak takut sama orang-orang Tuban. Baik, rasakan nanti pembalasan kami. Dengar, Batara. Sebelum kau sampai di Tuban, kau sudah jadi mayat. Aku bersumpah akan menumpas kalian untuk menebus kematian guruku, Rama Begawan Dewaji. Guru kau, Begawan Dewaji, yang kau agung-agungkan itu tidak ada apa-apanya. Buktinya, dia mati oleh pimpinan kami, Arda Maruta. Arda Maruta licik, pengecut. Kalau bertarung secara jantan, dia tidak mungkin menang melawan guruku. Setan! Wajib banget! Tuang rambut Begawan Dewaji itu! Murid-murid padepokan Puncak Semeru memang hebat. Dikeroyok 15 orang bisa bertahan dengan mantap. Bahkan sebaliknya, anak buahku tidak bisa mendesak mereka. Mereka bertarung sambil bergeser ke kiri. Aku tahu. Mereka mau menggeser pulang ke arah Kademangan Genala itu.
untuk mencari perlindungan pada penduduk Kademangan. Media untuk jalan kiri. Jangan biarkan mereka sudah di Kademangan. Jalan kiri ditutup. Baik, kau juga di belakangku. Aku yang akan membuka jalan. Gila, mereka mengeluarkan jurus-jurus andalan, bergerak semakin cepat, dan pedang-pedang mereka berkelebakan semakin hebat. Anak buahku terdesak. Ada apa, Jukil? Pagi-pagi bikin kaget. Celaka, Kidemang, celaka. Celaka apa? Ada yang berkelahi, Kidemang, ada yang berkelahi. Ayam atau kambing yang berkelahi? Orang, Kidemang. Manusia? Betul, Kidemang. Kalau ayam atau kambing, buat apa saya laporkan, Kidemang? Di mana? Di sebelah barat. Waduh, kebun jagung habis, kebun singkong rata dengan tanah, Kidemang. Orang berkelahi atau sedang panen. Kebun jagung dan kebun singkong sampai habis, yang berkelahi banyak, Kidemang. Puluhan orang. Pakai pedang semuanya, berteriak-teriak. Penduduk banyak yang nonton, Kidemang. Jadi bukan penduduk kita? Oh, bukan. Tidak tahu orang-orang dari mana, Kidemang. Barat. Berkelahi kok pinjam tempat di sini. Kenapa tidak di tempat lain? Oh iya, tidak bayar sewa lagi. Apa? Bayar sewa? Iya. Seharusnya mereka menyewa tempat pada kita untuk berkelahi, Kidemang. Ngomong apa kau ini? Ayo, panggil Jogoboyo. Dan siapkan kuda tungganganku. Baik, Kidemang. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Hei, Jukil. Yang berkelahi itu siapa? Tidak tahu, Pak Jogoboyo. Pakai pakaian apa? Kain dan sarung. Goblok, tentu saja pakai kain dan sarung. Maksudku, pakai seragam pasukan perang tidak? Oh, tidak, Pak Jogoboyo, tidak. Apakah mereka orang-orang persilatan? Nah, itu Kidemang datang. Siap semua? Siap! Berapa orang semuanya? 30 orang, Kidemang. Cukup. Kalau rakyat ada yang mau ikut, boleh. Tapi bersiap di belakang kita saja. Sebagai tenaga cadangan. Siap. Kita tidak tahu siapa mereka yang bertempur itu. Tapi yang jelas, mereka bertempur di wilayah kita dan mengganggu ketentraman penduduk. Merusak lagi. Kebun jagung dan kebun singkong rusak berat. Kalau bayar sewa sih tidak apa-apa. Diam kau, Cukil. Jangan ikut ngomong. Aku saja sendiri yang ngomong. Iya, Kidemang. Aku tidak peduli siapa mereka. Mereka sudah mengganggu ketenangan penduduk. Rakyat jadi ketakutan. Jadi kita harus tangkap mereka. Wadia Palat! Angkat! Buahku tidak sanggup menahan mereka. Bahkan beberapa orang anak buahku luka-luka. Apa itu? Gelaga. Orang-orang Kidemang datang.
kau yang membuat kekacauan ini semua. Bukan Ki Demang. Saya hanya mempertahankan diri, Ki Demang. Lalu siapa mereka? Orang-orang Jawulan. Orang-orang Jawulan. Kenapa kau bentrok dengan mereka? Nanti saya terangkan. Sekarang, tolong usir mereka. Usir atau ditumpas? Terserah Ki Demang. Baik. Dia balas! Hampir! Bukan kemana itu mengamuk. Siapa dia? Anjani, saudara seperguruan saya. Bawa dia ke sisi kiri, supaya pasukanku leluasa menggempur orang-orang dari Jawulan itu. Baik, Ki Demang. Anjani, mari kita ke sisi kiri. Iya. Biarkan pasukan Kedemangan lebih leluasa menggempur musuh-musuh kita. Iya. Kau tidak apa-apa? Tidak. Bagus. Kau sudah pintar bertarung. Bertarung sekian lama dikeroyok habis-habisan. Kau bisa bertahan dan tidak terluka sedikit pun. Tapi aku capek. Itu wajar, sebab kau bertarung terlalu lama. Ayo, kita terus bergerak ke sisi kiri, menjauhi pertarungan. Iya. Serbu! Lihat Batara, Ki Demang Genala mengamuk. Pasukannya juga menyerbu dengan ganas. Ki Demang marah. Sebab wilayahnya terganggu keamanannya. Dia bertarung dengan Sajabi. Sajabi yang terdesak. Juga anak buahnya terdesak hebat. Sebentar lagi, mereka akan habis. Terima kasih Ki Demang. Pasukan Ki Demang datang tepat pada waktunya, sehingga saya dan Anjani selamat. Anak panda, kau sengaja menggeser pertarungan dari tepi hutan itu ke sini. Kelakuanmu itu membuat orang susah saja. Rakyat jadi ketakutan. Dikira ada serbuan dari pasukan musuh. Habis mereka terlalu banyak. Anak siapa itu yang kau bawa-bawa? Anak orang? Kau jangan memperolok-olok orang tua, Batara. Dia Anjani. Tidak tahu anak siapa. Kok mengikuti saya terus? Batara. Jawab sendirilah. Kalau saya yang ngomong, dimarahi terus. Ki Demang, habis saya mau ikut siapa? Batara kan teman saya. Kalau saya pergi sendirian, bisa celaka, digempur musuh. Mana anak nakal. Ayo ikut. Baik, Ki Demang. Juga ya, punya pasukan yang kuat. Sebab Demangnya, Ki Demang Genala itu orangnya sableng, tukang perang. Pantas. Ke Demang Genala ini makin makmur saja. Dulu 3 tahun yang lalu aku kesini belum seperti ini. Masih sepi, sekarang ramai. Rumah-rumah penduduk makin padat lagi. Mungkin tanahnya di sini subur, sehingga banyak pendatang dari daerah lain yang menetap di sini. Iya, benar. Tanah di sini memang sangat subur. Menanam apa saja bisa tumbuh dengan subur. Kelihatannya kau dengan Ki Demang sangat akrab. Ki Demang itu sebelum menjadi Demang di sini tinggal di Blambangan. Jadi kepala pasukan pelabuhan. Orangnya galak, semua orang takut sama dia. Tapi dengan ayahku baik sekali.
Sudah seperti dengan saudara sendiri. Pantas, dengan kamu sangat akrab. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Betul, Ki Demang. Rama Begawan orang yang baik. Sayang terlalu cepat meninggalkan kita. Arda Maruta licik sekali, Ki Demang. Cincin pusaka batu kinyang milik Rama Begawan dicuri. Tentu saja kesaktian Rama Begawan luntur dan dengan mudah ditembus pedang Maruta. Kenapa bisa kecolongan begitu? Apakah padepokan kau itu sangat longgar sehingga si Maruta bisa masuk ke dalam kamar pribadi Rama Begawan? Ada pengkhianat, Ki Demang. Pengkhianat? Salah seorang cantrik berhasil diupah dengan bayaran yang besar oleh Maruta. Cantrik itulah yang mengambil cincin pusaka itu dari kamar Rama Begawan. Waktu itu Rama Begawan sedang kemana? Sedang mandi. Rupanya cincin pusaka itu mujizatnya akan hilang bila dibawa mandi. Benar, Ki Demang. Setiap kali Rama Begawan mandi, cincin pusaka itu selalu ditanggalkan dan disimpan di atas meja di dalam kamarnya. Saat itulah si Pelok, cantrik pengkhianat itu mengambilnya lalu diberikan kepada Maruta. Pertarungan di padepokan Puncak Semeru itu sangat ramai dan mengerikan. Kami mati-matian bertahan dari gempuran komplotan Jawulan yang dipimpin oleh Arda Maruta. Rama Begawan bertarung dengan Arda Maruta lama sekali. Tapi karena cincin pusaka dipakai oleh Maruta, maka kesaktian Maruta menjadi berlipat ganda. Dan Rama Begawan tewas. Setelah Rama Begawan tewas, semangat kami runtuh. Kami kocar-kacir melarikan diri ke sana kemari. Saya dan Anjani selama sampai di sini. Tapi entahlah bagaimana nasib para cantrik abdi padepokan kami itu. Apakah mereka juga selamat atau habis dibantai oleh komplotan Maruta? Sekarang apa rencana kau selanjutnya? Tentu saja saya ingin menuntut balas kepada Maruta. Tapi belum saatnya. Kepandaian saya belum seberapa. Sedangkan Arda Maruta seorang yang sangat dikjaya. Apalagi sekarang memakai cincin pusaka batu kinyang di jari manisnya. Berarti tubuhnya akan kebal, tidak akan tembus oleh senjata tajam apa saja. Jadi kau merasa belum sanggup untuk menandingi Arda Maruta? Benar, Ki Demang. Kalau begitu, lebih baik kau pulang ke Belambangan. Minta saran dari ayahmu. Kau harus patuh kepada saran ayahmu. Ya, Ki Demang. Kalau ayahmu menyarankan kau menambah ilmu, maka kau harus mencari seorang guru yang sakti mandraguna. Lalu mengolah sebuah ilmu kadikjayaan yang entah apa namanya. Tapi yang jelas, ilmu kadikjayaan itu harus bisa membuat mujizat cincin pusaka menjadi luntur. Artinya, siapapun orangnya yang memakai cincin pusaka itu, badannya tidak kebal dan bisa ditembus oleh senjata apa saja. Baik, Ki Demang. Sampaikan salamku kepada ayahmu. Baik, Ki Demang. Inikah yang bernama Padepokan Puncak Semeru? Sekarang aku ini berada di puncak Gunung Semeru. Dan aku berhasil menemukan sebuah padepokan. Jadi aku yakin, inilah Padepokan Puncak Semeru yang Bentar katakan itu. Lagi pula, tanda-tanda di sekitar ini sesuai dengan yang diuraikan oleh Bentar. Tapi yang aku jumpai hanya puing-puing berserakan, seperti bekas pertempuran yang sengit dan kebakaran besar. Kalau benar ini Padepokan Begawan Dewaji, lantas benar pula padepokan ini digempur dan dibakar. Lalu bagaimana dengan Anjani? Ada orang di sebelah sana bersembunyi di balik pohon besar. Kisanak, keluarlah! Saya datang ke
dari persembunyiannya. Dan dengan takut-takut memandang kepadaku. Tapi, kasihan. Dia pincang. Kakinya hanya satu. Berjalan tertatih-tatih pakai tongkat. Apakah saya tidak sedang bermimpi? Neng Anjani, apakah ini Neng Anjani? Iya, aku yakin. Ini benar Padepokan Begawan Dewaji. Sebab orang itu mengira aku Anjani. Tapi... Aku Lasmini, ibunya Anjani. Oh, jadi Neng Lasmini? Iya, benar. Saya cantrik di padepokan ini. Terus terang, saya jadi cemas melihat padepokan ini. Musuh bebuyutan Rama Begawan Dewaji yang bernama Arda Maruta datang menyerbu ke sini, Neng, dan kami kalah. Lalu, Anjani bagaimana? Neng Anjani dan Batara berhasil meloloskan diri, Neng. Sekarang entah berada di mana. Dikejar-kejar terus oleh anak buah Maruta. Keparat. Aku pecahkan kepala si Maruta kalau dia berani menjamah anakku. Rama Begawan tewas, juga cantrik-cantrik yang bertarung dengan gagah berani, semuanya tewas. Hanya saya yang lolos dari maut karena terlempar ke dalam jurang sehingga kaki saya ini patah. Ya, saya kehilangan kaki sebelah. Kemana larinya anakku? Anjani dengan Batara, saudara seperguruannya itu. Ke arah sana, Neng, ke arah tenggara, menembus hutan yang lebat itu. Baik, aku susul mereka. Hebat sekali Neng Lasmini itu. Hanya sekali genjot, dia berkelebat cepat sekali dan lenyap dari pandangan mata. Ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tingkat paling sempurna. Sebenarnya si Arda Maruta itu ilmu kedikjayaannya tidak seberapa. Tapi karena sekarang dia memakai cincin pusaka batu kinyang di jari tangannya, maka dia menjadi kebal. Senjata apa saja, pedang, golok, keris, pisau, tombak, panah dan sebagainya tidak akan bisa melukai. Tidak akan bisa melukai tubuhnya, apalagi menembusnya. Itulah makanya kita harus mempergunakan siasat yang khusus. Kalau saja si Arda Maruta itu tidak memakai cincin pusaka batu kinyang, aku sendiri sanggup menandingi dia. Tapi sekarang masalahnya lain. Untuk itu, dia harus dikempur habis-habisan. Oh, bisa tidak ya? Soalnya dia kebal. Orang yang kebal memang tidak akan luka atau tembus oleh senjata. Tapi tidak berarti tidak bisa dikalahkan. Caranya bagaimana, Ki Demang? Tulang-tulang tubuhnya harus dipatah-patahkan. Kalian semua rata-rata pecandu wayang. Gemar nonton wayang. Setiap ada yang nangkap wayang, meskipun tempatnya jauh, nyebrang gunung atau sungai, kalian tetap pergi menonton. Benar tidak? Nah, kalian tahu cerita Bambang Kaca bertempur dengan Prabu Jakasombo? Oh ya, saya ingat. Nah, coba bagaimana? Begini, Ki Demang. Prabu Jakasombo badannya kebal. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia. Tapi ada hanya satu, putranya Gatot Kaca, yaitu Bambang Kaca. Bagaimana caranya Bambang Kaca mengalahkan Prabu Jakasombo? Bambang Kaca berhasil mematahkan tulang pundak Jakasombo. Jakasombo digedor habis-habisan oleh pedang. Ya, lama-lama tulangnya patah dan Jakasombo menjadi cacat. Nah, itu artinya apa? Orang yang kebal itu bukan berarti kebal seluruhnya. Yang kebal itu hanya kulitnya, sedangkan tulang-tulangnya tidak. Itulah yang harus kita manfaatkan. Oh iya. Orang yang kebal
ternyata punya kelemahan juga. Setiap kekuatan memiliki kelemahan. Nah, kelemahan itu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana Caranya, Arda Maruta dikempur habis-habisan. Jangan diberi kesempatan untuk bergerak sedikit juga. Dikurung dengan rapat, dikeroyok. Serang terus dengan senjata, terutama senjata pengedor seperti linggis, alu, gada dan martil. Percayalah, lama-lama dia akan roboh. Tulang-tulangnya akan patah atau remuk. Dan aku yakin dia tidak akan datang secara sembunyi-sembunyi, menyusup dan menyelinap di waktu malam hari. Tapi dia akan datang terang-terangan di siang hari. Kenapa? Sebab dia menjadi besar kepala, yakin kepada tubuhnya yang kebal, tidak takut kepada jenis senjata apa saja. Nah, kita hadang dia di pinggir desa. Oh, jadi kita akan menghadang dia di luar Kademangan. Benar. Sebab selain itu, kita bisa bertarung jauh di luar Kademangan, tidak mengganggu rakyat. Ya, benar Kidemang. Sekarang juga kita berangkat. Ya. Bagaimana pikir? Beres Kidemang. Pasukan kita sudah menyebar, bersembunyi di apa saja yang bisa dipakai tempat bersembunyi di daerah tapal batas Kademangan ini. Bagus. Rakyat banyak yang datang mau membantu kita. Mereka berbondong-bondong. Ada yang membawa linggis, gada, alu, martil, bacul, golok, dan banyak lagi Kidemang. Tempatkan mereka di luar ajang pertarungan. Jangan mengerahkan penduduk bila keadaan masih bisa kita kuasai. Ya Kidemang. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Kidemang. Ya, Seseorang muncul dari sebelah selatan, berjalan menuju ke sini. Oh, apakah orang itu Arda Maruta? baik. Ayo kita lihat. Ya. Monyong. Itu si Gandong. Aduh, untung saya belum memerintahkan pasukan untuk menyerbu. Wah, kalau sudah, si Gandot bisa mati konyol di sate penduduk sendiri. Gandot! Gandot, dari mana kamu? Tengah hari bolong begini, jalan sendirian di tempat yang sunyi, ha? Biasa, Kil. Habis nyadap aren. Di mana? Ya, di sana, Kil. Di pinggir hutan sana itu, di sana. Banyak pohon aren, Kil. Oh, ya. Saya kan tukang membuat gula aren, Kil. Sering tinggal di hutan. Kadang-kadang sampai 10 hari di hutan. Membuat gula aren. Ya, aku tahu. Sudah sana. Bikin kaget saja. Hampir saja kau dipanggang oleh panah. Apa? Panah? Ya. Memangnya ada apa? Perang. Perang? Khusus. Jangan keras-keras. Dasar latah. Ayo sana cepat pulang. Iya, Kil. Gandot. Lain kali kalau mau meninggalkan Kademangan, bilang dulu. Jadi aku tahu kalau ada salah seorang penduduk yang tidak ada. Dan jelas kemana perginya. Iya. Baik, Kil. Kidemang, aku yakin kali ini yang datang benar-benar si Maruta. Mana? Itu yang muncul dari sebelah tenggara. Ya, benar ya. Semuanya siap. Jaga keras. Ya, Jangan ada yang keluar sebelum aku bertanda. ya.
Demang di sini. Sebab pakaian kau sangat bagus dan punya tampang jadi Demang. Kau Ardamaruta? Iya. Kalau ingin selamat, pulang. Jangan masuk ke Kademang ini. Sat, kupecahkan kepala kau. Kepala kau yang aku pecahkan. Baik. Mari kita saling pecahkan kepala. Ayo, kau dulu. Sana, benturkan kepala kau ke batu yang di tepi jalan itu. Nanti gantian, aku yang membenturkan kepalaku di batu itu. Kau jangan main-main. Kau takut membenturkan kepala kau ke batu? Kenapa? Bukankah kau sudah memakai cincin pusaka batu kinyang? Hei, kau tahu juga rupanya. Kau adalah pencuri yang paling licik. Mencuri untuk menang adalah hak. Hak orang gila. Kenapa kau ikut campur? 15 orang anak buahku kau bantai. Mereka menginjak-injak wilayahku tanpa minta izin. Itu sama dengan menginjak-injak kepalaku. Sombong benar kau Demang. Untuk manusia macam kau tidak ada ampun. Bangsat. Kau diupah berapa, ha? Membela 2 orang murid pegawan Dewaji. Tidak ada upah-upahan. Aku bertindak atas kemauanku sendiri. Pegawan Dewaji orang baik. Kau orang jahat. Aku paling jijik sama orang jahat. Selesai. Nah, kau mau apa? Bangsat. Kau harus jadi tumbal 15 orang anak buahku. Akulah Deni. Ya. Gila. Badannya keras seperti batu. Tanganku sampai sakit. Jangankan oleh tinju, oleh pedang, aku tidak bakalan tembus. Bacok terus. Ayo bacok. Bacoklah badanku sekuat-kuatnya. Sampai pedang kau yang rompang. Ya. Sekarang aku percaya. Cincin pusaka batu kinyang itu memang benar-benar batu mujizat. Siapa saja yang memakainya, badannya akan kebal. Sekarang kau mau apa? Aku hitung barusan 20 kali pedang kau menggempur badanku. Tapi aku sedikit pun tidak luka. Badan kau memang kebal. Tapi aku ingin tahu, apakah mata kau juga kebal? Mata? Ya, Pegawan Dewaji pernah bertarung dengan musuhnya. Pegawan Dewaji sangat kebal karena memakai cincin itu. Tapi musuhnya pintar. Kedua mata begawan yang digempur terus, lama-lama kena juga. Dan salah satu mata begawan luka, disuntuk pedang. Tapi sekarang sudah sembuh. Nah, apakah kedua mata kau juga tidak kebal atau kebal? Aku ingin tahu. Barulah sekarang tidak berdiam diri seperti tadi. Tadi ketika matanya digempur, dia diam saja karena merasa kebal. Tapi sekarang kau berkelit-kelit. Oh, ketawa kamu. Si Demang itu pintar kali. Dan si Maruta kena dibohongi. Dibohongi? Iya. Cerita tentang Pegawan Dewaji yang matanya tidak kebal itu bohong. Itu cuma untuk menakut-nakuti si Maruta. Buktinya si Maruta ketakutan terus melindungi matanya. Bagus. Bagus. Itu Bang, memang pintar. Maruta itu memang hebat. Makanya sangat cepat. Bisa mengimbangi gempuran Ki Demang yang ganas. Memang sebelumnya seorang tokoh yang dikjaya. Iya. Hampir sebanding dengan Pegawan Dewaji. Dia bolos kita. Tapi aku dengar dia bekas saudara seperguruan Pegawan Dewaji. Memang. Tapi karena kelakuannya sesat, dia diusir oleh gurunya. Oh, Kena. Mataku kena. Mataku. Tidak apa-apa. Mataku tidak apa-apa. Kau kena aku bohongi. Bangsat. Kau mempermainkan aku. Pasukan kampung. Rupanya kau memang sudah menunggu kedatanganku, Demang. Ya. Kau pengecut untuk melawan aku sendirian.
kau mengerahkan pasukan? Soalnya kau tikus sawah yang busuk. Jadi harus digempur supaya padi di sawah bebas dari gangguan tikus. Iya. Jangan digempur pakai pedang atau golok. Percuma. Iya kebal. Gempur pakai linggis dan alu. Si Maruta mulai sempoyongan. Biarpun dia kebal, tapi tidak akan mampu bertahan terhadap gempuran berpuluh-puluh alu dan linggis. Lama-lama tulang-tulang tubuhnya akan patah dan remuk. Wah. Hilang. Dia melesat ke atas, lalu kabur. Iya, itu tuh. Nah, cari. Tenang. Jangan dicari dan jangan dikejar. Biar saja dia melarikan diri. Dia tidak akan berani lagi datang ke sini. Dia sudah kapok. Untuk membinasakan si Maruta sangat mustahil. Kita hanya bisa membuat cacat. Lain tidak. Lagi pula tujuan kita hanya menghalau dia saja. Sekarang dia sendiri yang kabur. Ya sudah. Benar tidak kataku? Biarpun orang itu kebal, tapi bisa ditundukkan. Betul, Ki Demang. Dia memang tidak luka atau cedera. Tapi digempur terus-terusan, dia sempoyongan juga. Rupanya dia kesakitan juga, Ki Demang. Sebab yang kebal itu cuma kulitnya saja. Kulit tubuhnya yang kebal. Sedangkan tulang-tulang tubuhnya tidak. Itulah makanya aku suruh digempur pakai linggis dan alu saja. Sebab melawan orang kebal, pakai pedang atau pisau atau golok, percuma. Tidak akan mempan. Tapi kalau pakai alu atau linggis, tulang tubuhnya bisa remuk atau patah. Bahkan patok kepalanya bisa retak kalau digempur terus-menerus. Kalau melawan ilmu kedikjayaan, bagaimana Ki Demang? Tergantung ilmu kedikjayaannya. Kalau klasteri tidak akan mempan. Tapi kalau ilmu kedikjayaan tingkat tinggi, bisa roboh juga. Iya Ki Demang. Yang paling ampuh untuk mengalahkan orang yang memiliki ilmu kebal ialah dengan merusak jalan pernafasannya. Merusak jalan pernafasan? Ya, sebab napas tidak ada yang kebal. Dimanapun juga tidak ada ilmu kebal untuk pernapasan. Nah, napasnya itu harus diracun. Pasti dia akan keracunan dan mati. Caranya bagaimana Ki Demang? Ya, caranya yang sulit. Sebab kita harus memiliki ilmu napas racun. Tapi di mana ada ilmu napas racun? Aku sendiri tidak tahu. Iya. Aku dengar di wilayah Kulon ada seorang perempuan punya sebuah pedang. Pedangnya itu bisa mengeluarkan asap racun, bau busuk, bisa membuat mabuk dan muntah-muntah. Nah, kalau punya pedang seperti itu, kita dengan mudah akan bisa mengalahkan orang yang punya ilmu kebal. Di wilayah wetan bagian tengah juga ada Ki Demang. Ada apa? Di lereng Gunung Merapi sebelah tenggara ada sebuah gas beracun. Keluar dari celah-celah batu menyembur ke atas. Kalau gas racun itu terhisap, bisa mati Ki Demang. Nah, oleh gas racun itu, tentu si Maruta bisa mati. Gas racun itu mau dibawa ke sini, begitu? Oh, begini Ki Demang. Kita masukkan ke dalam botol atau kendi. Ditutup rapat-rapat. Lalu dihantamkan ke muka si Maruta. Kendi itu pecah. Gas racunnya masuk ke dalam hidungnya. Boleh juga. Gagasanmu itu bagus. Kapan kau mau ke sana? Waduh, jauh sekali Ki Demang. Tempatnya juga tidak tahu. Ya, saya kan cuma dengar-dengar saja Ki Demang. Bohong, monyong. Ki Demang. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Batara, masih
jauh ke Belambangan? Tidak terlalu jauh. Kalau naik kuda, 1 bulan lagi. Kalau begitu, sebaiknya kita mencari kuda. Ya, nanti di desa Gintung kita beli kuda. Di mana desa Gintung itu? Di selatan bukit itu, yang kelihatannya dari sini tuh. Iya. Kenapa Maruta sangat dendam kepada guru kita, Rama Begawan Dewaji? Sebab dia sakit hati. Guru mereka pilih kasih. Apa yang kau maksud guru mereka? Rama Begawan Dewaji dengan Maruta itu saudara seperguruan. Saudara seperguruan? Iya, perguruan mereka di Padepokan Puncak Semeru itu. Yang kemarin kita tinggal itu. Kalau begitu, Padepokan itu merupakan warisan? Ah, benar. Rama Begawan mewarisi Padepokan Puncak Semeru dari gurunya, yaitu Eyang Begawan Tarapti. Lalu si Maruta? Murid Eyang Begawan Tarapti hanya 2, yaitu Arda Dewaji dan Arda Maruta. Arda Dewaji itu yang menjadi guru kita, dengan gelar Rama Begawan Dewaji. Benar. Sejak semula, kedua murid itu memang wataknya bertolak belakang. Arda Dewaji sangat baik, sedangkan Arda Maruta berandalan, ugal-ugalan, sering membuat onar, terutama suka main perempuan. Oh, iya. Iya, banyak gadis yang patah hati sama dia. Bahkan ada beberapa gadis yang hamil. Tapi Arda Maruta tidak mau bertanggung jawab. Bahkan istri orang pun, maksudku, wanita yang sudah punya suami, sering diganggu dan digoda oleh Arda Maruta. Mungkin wajahnya tampan, sehingga banyak gadis yang tergila-gila kepada dia. Memang. Waktu mudanya Arda Maruta itu amat ganteng. Seperti aku. Waduh, emangnya kau ganteng? Iya kan? Aku ganteng kan? Ya, lumayan lah. Terima kasih. Teruskan ceritanya, jangan tertawa dulu. Iya. Begini, Eyang Begawan Tarapti habis kesabarannya. Arda Maruta diusir. Pusaka kebanggaan Eyang Begawan Tarapti, yaitu cincin pusaka batu kinyang, diberikan kepada Arda Dewaji. Wah, tentu saja Arda Maruta sangat marah dan sakit hati. Akhirnya dendam. Oh iya. Nah, itu dia. Desa Gintung? Ya, itu desa Gintung yang terhampar di bawah sana. Di desa itu kita istirahat 1 hari, lalu mencari kuda yang bagus supaya perjalanan kita bisa lebih cepat. Iya. Cepat ke neraka. Siapa itu? Siapa itu? Oh, Maruta. Iya. Aku tahu kau orang Belambangan dan pasti kau mau pulang ke rumah orang tuamu. Jadi aku cegat. Paman Maruta, meskipun saya murid Rama Begawan Dewaji, tapi saya tidak tahu menahu dengan permusuhan antara paman dengan Rama Begawan. Tidak tahu saya. Ada 2 hal yang harus kau pertanggungjawabkan. 2 hal? Apa itu? 1, kau yang menyeret 15 orang anak buahku bertarung memasuki wilayah Kademangan Kenala, sehingga anak buahku mati semuanya dibantai oleh pasukan Kademangan Kenala. Jadi kau harus menebus kematian anak buahku itu. Yang kedua, mana buku Pawana? Saya tidak tahu, Paman. Jangan bohong. Betul, Paman. Buat apa saya bohong? Kepada siapa lagi seorang guru mewariskan benda-benda berharga selain kepada muridnya? Nah, kau sebagai murid kesayangan Begawan Dewaji pasti menyimpan buku itu. Saya berkata yang sesungguhnya, Paman. Kalau saya menyimpannya, tentu saya berikan kepada Paman, sebab saya tidak membutuhkannya. Kau sudah bosan hidup, ha? Belum bosan, belum. Betul, belum. Makanya, berikan buku itu kepada aku. Dan kau akan aku bebaskan. Aduh, sulit juga. Habis apa yang akan saya berikan? Kalau memang tidak ada pada saya, betul tidak ada pada saya. Anak keparat, kau memang harus diajar. Kau mau apa, Bocah Ayu? Kau membunuh guruku. Kau harus menebusnya. Oh, kau mau menuntut balas kematian gurumu? Iya. Jangan. Kau jangan mati muda.
Lebih baik kau ikut aku. Kau pantas jadi istriku yang kelima. Laki-laki buaya. Aku jijik melihat tampangmu. Minggir. Ya. Bisa juga kau main jurus. Aku murid Rama Begawan Dewaji. Siap sedia menuntut balas atas kematiannya. Baik. Seranglah aku. Ya. Memang sengaja aku biarkan kau memukul dadaku. Nah, kau bisa rasakan dadaku. Yai! Memang sengaja aku biarkan kau memukul dadaku. Nah, kau bisa rasakan dadaku seperti apa? Dadanya keras seperti batu. Tanganku sakit sekali. Baik, aku harus pakai pedang. Silakan. Pakai pedang juga boleh. Nih, pilih kulitku yang paling empuk. Ayo, bacoklah aku. Berdebah, kau merendahkan aku. Membuka baju minta dibacok. Baik, ya. Tidak mempan. Lehernya aku bacok, tapi tidak apa-apa. Luka sedikit pun tidak. Ayo, bacok lagi. Boleh pilih. Perut, dada, punggung, kepala. Ayo, boleh pilih mana saja. Yay! Tubuhnya keras sekali seperti batu cadas. Pedangku sampai rompak, tapi dia sedikit pun tidak terluka. Sudah puas belum? Kalau belum, silahkan. Anjani, jangan diteruskan. Percuma saja dia tidak akan mempan, sebab memakai cincin pusaka. Berdebah, kau pencuri biadab. Benda pusaka guruku kau curi dengan licik. Masa bodoh. Pokoknya aku kebal. Anjani, tinggalkan dia. Jangan dilayani. Ayo kita teruskan perjalanan kita. Iya. Kalian mau kemana? Kami mau pulang. Enak saja. Tikus cilik. Kalian tidak akan bisa pergi begitu saja. Bagaimana kita, Batara? Kita tidak mungkin bisa menang. Dia kebal. Kau mundur. Apa boleh buat? Aku akan bertahan dengan ilmu Aji Petir Dahana. Kau mau mengeluarkan Aji Petir Dahana? Ilmu Gadikjayaan kebanggaan perguruan Gunung Semeru. Aku ingin tahu. Kau sudah bisa menguasai sampai tingkat keberapa? Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Wah, boleh juga kau Batara. Kau sudah sampai tingkat kelima. Tapi sayang, sampai tingkat ketujuh saja tidak akan bisa merobohkan aku. Apalagi kau yang baru sampai tingkat kelima. Masa bodoh! Yes! Yes! Melompat-lompat ke sana kemari dengan sangat lincah. Kedua tangannya bergerak dengan cepat. Dan dari kedua tangannya keluar lidah api membentuk-bentuk dengan lincah. Tapi si Maruta dengan tenang melayaninya. Dia cuma berdiri sempat. Kedua tangannya hanya menangkis sedikit-sedikit saja. Dan serangan Batara, semuanya tidak ada yang bisa melukai Maruta. Kenapa berhenti, Batara? Celaka! Ilmu pamungkasku hanya satu-satunya itu, Ajan Petir Dahana.
tapi dia tidak bisa dirobohkan. Kita lari saja. Lari? Bukan berarti kita pengecut, tapi kita jangan berkorban untuk yang sia-sia. Kita harus pakai perhitungan. Kalau musuh terlalu kuat, jangan dipaksakan. Ya, kita jangan mati konyol. Ayo kita lari. Ya! Ya! Hei, mau lari kalian. Ya! Aku tahu kalian akan berbuat seperti tempo hari terhadap anak buahku. Lari memasuki sebuah desa untuk minta bantuan penduduk. Tapi aku bukan bocah ingusan yang bisa dikecoh. Aku berhasil memotong jalan kalian. Apa boleh buat Anjani? Aku akan bertarung sebisa-bisanya. Aku juga. Kecuali kalau kau menyerahkan buku Pawana. Kau akan aku bebaskan. Aku tidak tahu. Titik. Tikus cilik. Terpaksa kalian aku bunuh. Hei. Pohon yang besar dan tinggi itu roboh. Ya, aku mendengar ada orang berteriak. Suaranya suara perempuan. Aku kira kau yang berteriak. Lalu disusul oleh pohon itu tumbang, berdebum ke bumi. Tidak, aku tidak berteriak. Nah, ada lagi. Pohon yang satunya itu sekarang yang tumbang. Tidak ada hujan dan tidak ada halilintar. Kenapa ada suara ledakan dan pohon yang tumbang? Hei, penyerang gelap, keluar! Nah, si Maruta marah. Dia berteriak-teriak. Katanya ada serangan gelap. Mungkin juga seseorang berilmu tinggi yang berbuat seperti itu. Siapa dia? Aku tidak tahu. Bisanya main serang sambil bersembunyi. Kalau kau berani, keluar! Nah, itu keluar. Oh, dia seorang perempuan. Cantik sekali. Pakaiannya merah menyala. Oh, apakah aku tidak sedang bermimpi? Wanita itu seperti kamu, Anjani. Serupa benar dengan kau. Bibi Lasmini. Ibunda Lasmini. Hah? Kenapa kau, Anjani? Wajahmu mendadak jadi pucat dan tubuhmu gemetar. Dia ibuku. Hah? Ibumu? Kalau begitu, wanita itu Bibi Lasmini? Iya. Pantas sama dan serupa dengan kau. Hei, perempuan yang mirip Anjani. Kau yang membuat keributan. Apakah kau tukang pencari kayu bakar? Sampai merobohkan 2 pohon besar sekaligus. Pergi kau tikus busuk. Hah? Hanya mengibaskan tangan kiri sedikit saja. Si Maruta sampai terjungkal begitu. Terbanting ke tanah. Bangsat! Kau meremehkan aku, ha? Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Ini, Maruta, tokoh nomor 1 dari Jawulan. Tikus busuk! Berani yang mempermainkan anak kecil. Keparat! Katanya kau kebal. Nih, tahan ajian serat jiwa. Ya, Bibi Lasmini mengeluarkan ilmu kedikjayaan. Pasti ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Perempuan itu mau mengeluarkan ilmu apa? Kok aneh seperti itu? Aku tidak takut, sebab aku kebal. Wah! Iya, si Maruta terlempar, lalu terbanting ke tanah dan terkapar. Wah, mati. Gila, ilmu kedikjayaan apa itu? Si Maruta yang kebal cuma sekali gempur mati. Anjani anakku.
Akhirnya aku berhasil menemukan kau. Anjani, kenapa kau begitu? Ini kan ibumu. Kenapa kau malah memalingkan muka? Jangan begitu, Anjani. Kalau tidak ada ibumu, kita sudah mati, dibunuh oleh si Maruta. Lebih baik aku mati. Loh, kenapa kau begitu? Sudahlah, nak. Siapa namamu? Batara, saudara seperguruan Anjani. Nah, kau menjauh dulu. Istirahat di sana. Biar aku yang menenangkan Anjani. Ya, baik. Anjani. Tidak, Anjani. Aku sayang sama kau, nak. Aku mencemaskan keselamatanmu. Kalau kau sayang padaku, kenapa kau meninggalkan aku semenjak aku masih bayi? Maafkan aku, Anjani. Aku... sekejap pun kau tidak pernah memberikan kasih sayang padaku. Kau selalu mementingkan diri sendiri. Kau mengejar kesenangan sendiri. Dengan seenaknya kau meninggalkan aku dan ayah. Iya. Aku memang bukan seorang ibu yang baik. Sekarang, kau mau apa kesini? Sama seperti kau, yang hendak ke Gunung Lawu menemui aku. Lupakan semua itu. Kenapa, nak? Sana, kembalilah kepada Raden Bentar. Anjani, sekian puluh tahun kau meninggalkan aku. Dan sekalinya datang, kau tetap tidak mau mengatakan bahwa kau ibuku. Apakah itu maksudnya? Supaya hubungan kau dengan Bentar tetap terpendam untuk selamanya. Anjani, kau salah paham, nak. Salah paham? Kau katakan salah paham? Iya. Yulidar yang menjadi saksi mata. Sungguh sangat memalukan. Aku sama sekali tidak menduga orang yang selama ini aku dambakan sebagai ibuku ternyata sampai hati berbuat said itu. Itu tidak benar. Aku bersumpah demi dewa, biarlah Yang Widi mengutuk aku bila aku berbuat begitu dengan Bentar. Kalau memang tidak, mengapa kau merahasiakannya? Kenapa tidak dari dulu kau mengatakannya kepadaku? Aku tidak punya kesempatan untuk menemui kau. Kau seorang pendekar yang sangat dijaya. Tidak akan sulit bagimu untuk menembus penjagaan keraton yang paling ketat sekalipun. Nah, kenapa tidak kau lakukan? Aku tidak mau merusak kebahagiaanmu, Anjani. Merusak kebahagiaanku? Iya. Ayahmu sangat mencintai kau. Juga ibumu, Dewi Savitri, sangat kasih terhadapmu. Kalian bertiga hidup amat bahagia. Nah, aku tidak mau merusak kebahagiaan seperti itu. Jadi, akan kau kubur saja semua itu untuk selama-lamanya? Tidak. Kalau tidak, lalu kenapa? Aku akan mengatakannya. Tapi menunggu saat yang paling tepat, Anjani. Misalnya, kau sudah menikah dengan Bentar, sudah punya anak, dan aku sudah tua, atau ketika aku mau mati. Nah, saat itulah aku akan mengatakannya kepadamu, bahwa aku adalah ibu kandungmu. Aku tidak mau menikah dengan Bentar, sebab dia bukan kekasihku, tapi kekasihmu. Anjani, kau berkata tidak senonoh. Tidak senonoh bagaimana? Seorang ibu punya hubungan cinta asmara dengan calon menantunya. Dewata yang aku, ampunkanlah aku. Berilah aku kekuatan untuk menyadarkan anakku. Tapi kau mencintai Bentar, kan? Iya. Dulu memang. Tapi sekarang tidak. Betapa mudahnya cinta itu datang dan pergi. Apakah cinta itu bagi kau cuma mainan belaka? Kalau begitu, kau tidak pernah memiliki rasa cinta yang suci. Cacilah aku. Makilah aku. Aku memang bukan wanita yang baik. Tapi inilah ibumu, nak. Akulah Lasmini, seorang wanita petualang. Mungkin kata-katamu benar. Aku memang tidak mampu mencintai laki-laki dengan sepenuh hati. Tapi cintaku kepada anakku adalah cintaku yang paling tulus. Cinta seorang ibu kepada anaknya. Kalau kau tidak mau mengakui aku sebagai ibumu, itu hakmu.
Dan juga bila kau tidak mau menikah dengan Bentar, itu juga hakmu. Tapi hendaknya kau melihat kepentingan pihak lain. Ayahmu, ibumu, mereka amat menderita. Mereka benar-benar kehilangan kau. Jangan kembali kepadaku, tapi kembalilah pada mereka. Merekalah yang membesarkanmu. Pengorbanan mereka terlalu besar, Anjani. Biarlah aku kau buang, tapi jangan membuang ayah dan ibumu. Dewi Savitri, ibu tirimu itu adalah seorang wanita yang sejati. Dialah yang akan menjadi ibumu yang baik. Selamat tinggal, Anjani. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Kau kejam, Anjani. Dia lebih kejam lagi. Tapi kepadaku, kau mengakui bahwa Lasmini adalah ibumu. Lalu kenapa di hadapannya tidak? Ternyata di balik kelembutanmu, kau gadis yang kasar. Kau sampai hati menyebut ibumu dengan sebutan kau dan diucapkan dengan penuh kebencian. Kau melukai hati ibumu. Kau anak terkutuk. Betara. Jelek atau baik, buruk atau bagus, itu adalah ibumu, ibu kandungmu. Meskipun dia tidak membesarkanmu, tapi dialah yang mengandung kau 9 bulan. Apapun juga tidak akan ada yang bisa merubah kodrat. Bahwa takdir telah menentukan bahwa Lasmini adalah ibu kandungmu. Aku bukan seorang begawan. Tapi hendaknya kau ingat kata-kata wejangan guru kita, Rama Begawan Dewaji. Bahwa terkutuklah seorang anak yang melukai hati ibunya. Seumur hidup anak itu tidak akan pernah bahagia. Bahkan sebaliknya, dia akan mendapat malapetaka yang paling mengerikan. Oh, Dewata yang agung, ampunkanlah aku. Aku anak yang terkutuk. Aku terkutuk. Ibu, Ibunda Lasmini, tunggu. Aku anakmu, Bu. Aku ikut. Ibunda Lasmini, tunggu. Anjani terjerembab. Oh, aduh, untung nyangkut di akar-akar. Sampai jatuh ke jurang. Aduh. Ah, itu Lasmini. Dari mana datangnya? Tiba-tiba ada di situ. Ah, aku tidak melihat sebuah bayangan berkelebat ataupun muncul secara biasa. Tahu-tahu sudah berdiri di dekat Anjani. Ibu, aduh, Ibunda Lasmini, tunggulah, aku ikut. Bangunlah Anjani. Ibunda Lasmini, katakan sekali lagi, Nak. Katakan aku Ibunda. Katakan aku Ibunda. Ibunda, Anjani anakku. Ampunkan Anjani, ampun Ibu, aku mohon ampun. Aku selalu memaafkanmu, Anjani. Ibunda, anakku. Jadi, Anjani ikut pulang ke Kulon? Iya, benar Batara. Wah, baru saja nyaris diajak pulang. Nyaris? Hampir. Maksudmu? Saya sudah hampir jatuh cinta kepada Anjani. Tahu-tahu dibawa pulang oleh Bibi Lasmini. Kau bisa datang ke Pajajaran. Nanti saja. Saya mau menengok orang tua dulu di Blambangan. Sudah terlalu lama saya tidak pulang. Kau pemuda yang baik, periang, selalu gembira. Nampaknya kau anak orang kaya. Ya, orang tua saya yang kaya. Saya sih begini saja, tidak punya apa-apa.
Nah, Batara, aku sangat berterima kasih kepadamu. Kau telah menjaga Anjani dan beberapa kali menyelamatkan dia dari mara bahaya. Anjani kan adik seperguruan saya, jadi saya wajib menjaganya. Semoga Hyang Widi membalas segala budi baikmu, Batara. Terima kasih, Bibi. Nah, Anjani, kau tidak pamit dulu pada Batara? Batara, aku pulang. Oleh-olehnya ya. Iya. Hati-hati di jalan. Kau juga. Terima kasih. Selamat tinggal, Batara. Selamat jalan, Anjani. Yudanti? Sedang membetulkan jala? Sedang menjemurnya saja? Kok rajin? Selalu membantu pamanmu? Habis, siapa lagi yang bantu paman kalau bukan aku? Penghasilan pamanku hanya dari mencari ikan di laut. Jadi, aku harus merawat dan memelihara jala ikan ini. Sebab, jala ikan inilah sumber mata pencaharianku dan paman. Tapi pamanmu guru silat, muridnya banyak. Tentu hasilnya juga banyak. Pamanku tidak mau memaksa. Yang mau bayar silahkan, yang tidak, ya tidak apa-apa. Pamanmu terlalu baik. Pamanmu kenapa tidak mau kawin lagi sih? Padahal masih muda. Kalau ada istri kan ada yang membantu di rumah. Aku juga sering mendesaknya. Tapi katanya nanti-nanti saja. Ya, mungkin dia terlalu mencintai istrinya yang sudah meninggal. Kasihan juga ya. Iya. Kau belum tahu ya? Belum tahu apa? Batara sudah pulang. Iya. Aku tadi ketemu di pasar. Dia sedang beli ikan. Mungkin kangen sama ikan laut. Maklum, lama tinggal di gunung, tidak ada ikan laut. Iya, mungkin. Nanti malam, pasti dia akan datang ke sini. Melihat murid-murid pamanmu latihan silat. Iya. Biasa, kalau pulang dari Gunung Semeru, suka pamer. Memperlihatkan jurus-jurus silat yang baru. Batara orangnya kocak, ramah dan periang. Semua orang senang sama dia. Tapi sekarang agak pendiam. Masa? Agak. Jadi tidak terlalu begitu. Periang sih tetap seperti dulu, tapi agak sedikit pendiam. Oh.